wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam perawat untuk seluruh perawat di Indonesia. Oke, berjumpa lagi bersama Utami Dwi Yusli. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai suka duka terus pengalaman yang didapat selama peminatan di instalasi bedah sentral. Nah, ini adalah lanjutan dari video tersebut. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu. Nah, pada video ini aku lebih membahas mengenai tugas apa sih yang dapat dan aku kerjain selama di peminatan instalasi bedah sentral. Seperti itu, teman-teman. Oke, aku ingetin lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan aku minta tolong banget nih sama teman-teman agar memberikan like, comment, and share ke teman-temannya agar channel ini terus berkembang. Dan tentunya saja aku lebih semangat untuk membuat video-video yang lain. Terus untuk teman-teman yang ingin memberikan ide-ide menariknya tentang video apa sih yang harus dibahas nih mengenai keperawatan, mengenai kuliah keperawatan, atau mengenai pekerjaan di rumah sakit sebagai perawat, seperti itu. Nah, teman-teman silahkan tulis ya di kolom komentar. Oke teman-teman, enjoy for watching. Nah, oke. Sekarang aku mau ingetin ke teman-teman, seperti di video-video sebelumnya, aku udah kasih tahu kalau di stase peminatan ini terdiri dari 7 minggu. Nah, selama 7 minggu itu, tugasnya itu bertahap, teman-teman. Tugas yang pertama itu di minggu pertama. Nah, di minggu pertama ini kita ditugaskan dari dosen untuk mencari tahu, terus melihat apa sih fenomena yang sering terjadi atau yang beberapa fenomena yang sering muncul di instalasi bedah sentral dalam bidang keperawatannya, seperti itu. Nah, terus setelah mendapatkan fenomena ini, apa sih tindakan keperawatan yang dapat dilakukan, atau apa sih hal-hal yang perlu kita terapkan untuk memperbaiki fenomena-fenomena yang terjadi ini. Nah, pada saat selama 1 minggu itu, saya yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok, itu cewek semua ya teman-teman kelompoknya, kita menemukan berbagai hal nih, tapi nggak sama seperti di stase-stase sebelumnya. Menurut kita itu, apalagi menurut saya pribadi ya teman-teman, di stase peminatan instalasi bedah sentral ini, kita menemukan fenomena-fenomenanya itu terbatas, teman-teman, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi yang kita temukan itu kayak itu-itu aja gitu tiap harinya, seperti itu. Dan dari pengalaman senior-senior yang udah melewati stase ini, mereka juga menemukan fenomena yang sama. Jadi takutnya ketika kita mengajukan tentang fenomena X di tahun sebelumnya atau di angkatan sebelumnya itu sudah membahas seperti itu. Jadi takutnya akan ditemukan tumpang tindih hal yang sudah dilakukan, seperti itu teman-teman. Jadi kurang adanya updatean ilmu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita mengusulkan nih, awalnya kita mengusulkan tentang terapi musik untuk kecemasan, pokoknya terapi-terapi untuk kecemasan. Nah, udah pasti itu ditolak teman-teman, karena dari senior tepat 1 tahun satu angkatan di atas kita itu sudah menggunakan terapi itu. Nah, kemudian dosen kita menyuruh ganti untuk mencari fenomena lain. Kemudian kita menemukanlah nih perubahan atau penurunan ataupun peningkatan status hemodinamik, temperatur pasien yang diberikan bius lokal maupun bius umum, seperti itu. Nah, jadi awalnya CI kita, jadi kita mempunyai 2 CI. CI itu clinical instructor, teman-teman, seperti yang udah saya bahas di video sebelum ini. Nah,
clinical instructor saya itu ada satu orang yang benar-benar selalu memberikan ide-ide kepada kita agar kita lebih terarah seperti itu. Nah, si clinical instructor kita yang pertama ini dia mengusulkan mengenai monitoring cairan pada ruang rawat inap untuk pasien yang akan menjalani operasi seperti itu, teman-teman. Kemudian kita carilah tuh instrumen apa yang dapat kita gunakan pada saat memonitoring seperti itu. Nah, kemudian kita mengajukan nih ke dosennya kita, tapi menurut dosen kita coba lebih diperdalam lagi seperti itu, yang lebih ke keperawatan seperti itu. Nah, kemudian udah selesai nih, kemudian saya lebih memilih ke pemberian terapi pada pasien yang mengalami hipotermi pada saat diberikan bius lokal seperti itu. Nah, kemudian dipresentasikanlah nih teman-teman. Presentasinya ini dilakukan pada minggu kedua. Nah, kita itu sebelum presentasi membuat proposal dulu, namanya proposal yang akan diajukan pada saat seminar proposal. Nah, itu terdiri dari bab 1 sampai 3. Kalau saya nggak salah ya teman-teman, itu terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Nah, dengan tujuan dari proposal ini nanti dilanjutkan untuk melakukan yang namanya namanya itu saya bacakan ya, ini saya bawa laptop teman-teman. Jadi namanya itu research based nursing practice. Nah, jadi dari si proposal tadi, fenomena proposal. Nah, sebentar teman-teman, ada kesalahan. Jadi sebelum pengajuan proposal ini kita mengajukan dulu konsultasi untuk melakukan jurnal sharing. Jadi kita mencari dulu terlebih dahulu jurnal sharing apa yang akan kita ajukan nih ke dosennya kita, ke teman-teman kita, dan ke clinical instructor-nya kita. Nah, kemudian saya menemukan yang tadi yang udah saya bilang tentang pemberian terapi pada pasien pasca pemberian bius lokal ataupun bius umum. Nah, kemudian datanglah nih hari hanya untuk mempresentasikan jurnal sharing tersebut. Kemudian saya memilih tiga buah jurnal, mendapatkan 3 buah jurnal. Yang pertama itu tentang cairan hangat, yang kedua tentang selimut hangat, dan yang ketiga tentang pemberian hot pack pada pasien pasca pemberian infus, seperti pemberian bius lokal ataupun bius umum seperti itu teman-teman, atau anestesi ya. Bius itu disebutnya anestesi teman-teman kalau di dunia kedokteran seperti itu. Nah, jadi kayak efek anestesi yang menimbulkan berbagai hal, salah satunya hipotermi. Nah, yang saya angkat hipoterminya teman-teman, terus pemberian terapinya. Nah, kemudian dipresentasikanlah tuh teman-teman, jadi bergantian, secara bergantian. Kalau nggak salah saya waktu itu dapat giliran pertama ya teman-teman. Kemudian saya udah presentasikan, terus singkat cerita, setelah diadakan tanya jawab, baik itu dari pertanyaan dari CI, pertanyaan dari dosen, maupun pertanyaan dari teman-teman. Kemudian alhamdulillah dosen saya menerima untuk ide yang akan saya terapkan. Jadi research ini bukan yang benar-benar hal baru yang harus kita temukan, bukan kayak skripsi ya teman-teman, tapi ini kayak penerapan dari penelitian orang seperti itu. Jadi ketiga ide saya ini untuk menerapkan di instalasi bedah sentral RSUD Tugerjo ini alhamdulillah diterima teman-teman. Namun ada beberapa teman saya yang enggak diterima idenya. Nah, kemudian nih udah gitu kita udah diterima kan, terus otomatis dalam beberapa minggu lagi kita dituntut untuk membuat bukan beberapa minggu sih teman-teman, jadi kayak jarak 1-2 minggu gitu kita menulis proposal kayak gitu, proposal penerapan penelitian ini. Kemudian dari 3 ide saya yang diterima, akhirnya saya memberikan 2 ide lainnya kepada teman saya yang belum diterima idenya. Nah, jadi saya menggunakan ide saya yang hot pack untuk penanganan hipotermi pada pasien yang mendapatkan anestesi spinal seperti itu. Jadi saya menggunakan yang itu. Nah, kemudian
saya tulislah proposal saya ini, kemudian saya ajukan mengenai seperti apa nanti berjalanan penerapan penelitian saya ini, terus seperti apa nih kriteria pasien yang akan saya ambil, seperti itu. Dan saya jelaskanlah, dan diadakan sesi tanya jawab kembali yang ditanyakan oleh dosen, CI, dan teman satu kelompok, seperti itu teman-teman. Kemudian udah gitu dikasih arahan lah sama dosen, dikasih masukan dari CI pun, apakah CI berkenan jika saya melakukan penerapan seperti ini. Kemudian saya mengasih tahu gambaran apa nih yang akan saya gunakan pada hotpack saya ini, pada terapi hotpack ini. Nah kemudian dosennya itu nanyain, jadi kan di jurnal penelitian saya ini, si hotpack ini dipasang di lengan atas pasien teman-teman, pasien yang mengalami hipotermi tersebut. Nah tapi saya ini mendapatkan hotpack berbentuk seperti telapak kaki, seperti itu teman-teman. Jadi saya membelinya melalui online. Pada saat itu saya belum membeli, baru memberikan rancangan aja yang saya temukan seperti ini, yang sering digunakan di luar negeri, di Jepang, seperti itu pada saat musim dingin. Terus mereka menaruh di telapak kaki, seperti itu teman-teman. Nah kemudian dari dosen saya menganjurkan agar saya benar-benar melakukan terapinya itu benar-benar berdasarkan jurnal penelitian yang sudah jelas terbukti, seperti itu. Jadi saya tetap menaruhnya di lengan, seperti itu teman-teman. Kemudian sudah selesai, kemudian kita dinilai. Nah terus udah dinilai kan ya teman-teman, udah dimasukin nih nilainya ke buku. Jadi kita juga punya buku sama seperti stase-stase sebelumnya. Nah jadi di buku itu ada beberapa penilaian, baik itu dari dosen pembimbing, dari clinical instructor, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita di ACC untuk menjalankan penerapan dari penelitian yang telah kita presentasikan tadi, kita melakukanlah penelitiannya nih dari minggu keempat sampai minggu keenam, kalau saya tidak salah ya teman-teman, pokoknya dari minggu keempat sampai keenam kalau nggak salah. Kemudian saya mencari tuh pasiennya. Yang pertama sih saya membeli alatnya dulu sih, yang tadi yang hotpack itu. Nah saya pesennya online teman-teman. Jadi di antara 5 orang teman saya yang paling modal gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman saya menggunakan peralatan yang sudah ada di rumah sakit, di IBS tersebut, sedangkan saya memesan terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Kemudian saya melakukan terapinya. Nah, saya melihat dulu dari pasien awal masuk, kemudian saya mengikuti, kemudian saya lihat apakah terjadi penurunan suhu. Nah, ketika pasien ini mengalami penurunan suhu, kemudian saya mengikuti pasiennya sampai selesai operasi dan mengantarkan ke ruang recovery room atau ruang pemulihan. Nah, kemudian di ruang pemulihan inilah saya memberikan terapi hotpack tersebut. Nah, saya memperkenalkan diri dulu, kemudian saya jelaskan untuk apa, tujuannya bagaimana, manfaatnya seperti apa, begitu. Kemudian saya memasangkan si hotpack tadi ke salah satu lengan pasien. Nah, pengukurannya itu dari menit pertama, kalau saya nggak salah dari menit pertama, kemudian ke 5, kemudian ke 10. Terus juga ada yang ke 15 kalau saya nggak salah. Terus terjadilah peningkatan walaupun hanya 0, ya teman-teman, 0,0, seperti itu. Tapi mengalami peningkatan. Nah, sampailah jadi pada saat kita seminar proposal yang waktu itu sama dosen sama CI itu, dosen saya menganjurkan agar kita mengambil 5 pasien saja yang akan dilakukan penerapan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah mendapatkan 5 pasien ini, ada yang mengalami peningkatannya signifikan, seperti itu, ada yang biasa aja, seperti itu teman-teman. Kemudian kita menyusunlah nih untuk seminar hasil, kita susunlah pembahasan, kemudian hasil dari penerapan ini, kemudian kita bahas. Ketika penerapan kita ini tidak berhasil, kita menyesuaikan seperti apa pembahasannya, kenapa bisa nggak berhasil, kekurangannya di mana, seperti itu. Dan harus didukung sama
jurnal-jurnal yang lain seperti itu. Jadi nggak ngasal gitu bikin pembahasannya teman-teman, harus yang bener-bener berdasarkan penelitian-penelitian seperti itu. Misalnya jika ada kegagalan mungkin karena keterbatasan ini bla 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 seperti itu. Kemudian alhamdulillah pada penerapan dari jurnal penelitian yang saya dapat ini, penerapan saya berhasil teman-teman. Terjadi peningkatan suhu tubuh pada pasien dengan anestesi spinal seperti itu teman-teman. Kemudian pada akhir minggu ke-6 mau masuk ke minggu ke-7, dosen meminta kita untuk melakukan seminar hasil. Nah, pada saat seminar hasil ini teman-teman, tidak hanya didatangi oleh dosen pembimbing kita saja, tapi juga didatangi oleh dosen penguji kita dan clinical instructor. Nah, itu kan ada 2 clinical instructor ya teman-teman. Jadi kita dinilai oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan clinical instructor pertama dan kedua seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sebelum melakukan penilaian, beliau-beliau ini juga melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kita menjalankan penerapan ini, apa kesulitan yang kita temui pada saat memberikan terapi. Nah, kemudian apa sih solusi yang kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan, kemudian mengenai pembahasan seperti itu. Kemudian teman-teman juga teman-teman satu kelompok juga memberikan pertanyaan seperti itu teman-teman. Terus kita juga bisa memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang mempresentasikan hasil dari penerapannya seperti itu. Nah, kemudian nih teman-teman juga dinilai lagi nih sama dosen sama clinical instructor-nya kita seperti itu di buku yang tadi itu. Nah, kemudian itu baru tugas mengenai research based nursing practice ya, tapi ada lagi nih tugas-tugas yang lain. Nah, jadi dalam buku penilaian kita itu, kita juga ada target-target yang harus kita capai selama 7 minggu kita peminatan di IBS seperti itu teman-teman. Nah, beberapa contoh targetnya itu seperti menjadi perawat instrumen, terus menjadi perawat instrumen pada bedah minor, bedah mayor seperti itu. Terus pengecekan status hemodinamik pasien saat intraoperatif dan segala macamnya teman-teman. Jadi selama 7 minggu itu kita juga punya target tindakan yang harus kita bisa lakukan selama 7 minggu peminatan di IBS seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih tugas lainnya, nggak cuma itu aja teman-teman. Jadi ada tugas lainnya yaitu pembuatan asuhan keperawatan perioperatif. Nah, tunggu dulu teman-teman. Asuhan keperawatan perioperatif ini beda dengan asuhan keperawatan di stase-stase sebelumnya. Karena di asuhan keperawatan perioperatif ini kita itu membuat asuhan dari awal pasien datang ke ruang IBS, dari awalnya yaitu pada saat penerimaan pasien. Nah, di preoperatif, nah itu kita membuat asuhan keperawatannya. Misalnya pada saat di praoperatif itu pasien ini mengalami kecemasan, terus kita langsung memberikan intervensi implementasi seperti itu. Kemudian pada saat di intraoperatif kita menemukan masalah, kita juga langsung nih memberikan asuhan keperawatan, memberikan implementasi pada saat di intraoperatif ini. Begitu juga di ruang recovery room setelah dilakukan operasi teman-teman. Nah, ketika adanya terjadi masalah seperti tadi terjadinya hipotermi, kita melakukan kembali nih implementasi keperawatan yang dapat kita lakukan yang sesuai dengan masalah yang sedang kita temui pada pasien tersebut. Nah, begitu teman-teman. Jadi agak panjang gitu asuhan keperawatannya. Sebenarnya nggak panjang, cuman lebih banyak aja poin-poinnya seperti itu. Kemudian panjangnya itu ketika di intraoperatif, kan intraoperatif itu lumayan banyak ya. Terus kita juga membuat nih langkah-langkah operasi itu. Misalnya
perawat instrumen itu melakukan apa, terus operator melakukan apa, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada saat pembuatan acuan keperawatan ini, kita disuruh membuat 2 acuan keperawatan pada diagnosa medis yang berbeda seperti itu. Nah, sebelum membuat acuan keperawatan ini, tentunya kita juga harus membuat laporan pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, ada tugas lagi teman-teman. Nah, laporan pendahuluannya ini kita buat dalam bentuk mind mapping. Jadi kita desain gitu bentuk mind mapping yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk acuan keperawatan dan LP ini, si laporan pendahuluan ini hanya dikonsulkan ke clinical instructor, lebih terutama dikonsulkan ke clinical instructor seperti itu teman-teman. Tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk dikonsulkan ke dosen pembimbingnya kita seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira gambaran tugas-tugasnya begitu sih teman-teman kalau dari selama saya menjalani peminatan di instalasi bedah sentral. Kemudian pada saat akhir peminatan nanti kita akan dikumpulkan oleh dosen. Nah, dosen akan menanyakan kendalanya, terus gimana selama peminatan seperti itu. Sebenarnya itu dilakukan seperti responsif ya teman-teman, tapi karena sudah banyak presentasi, terus dari proposal, jurnal sharing, kemudian seminar hasil, jadi dosen pembimbing saya ini hanya menanyakan seputar masukan ke depannya, terus apa kendala seperti itu, dan lebih ke kelengkapan buku penilaian seperti itu teman-teman kalau dari dosen saya. Nah, begitu teman-teman pengalaman saya selama mengerjakan tugas-tugas di peminatan instalasi bedah sentral teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang merasa masih ingin kepo nih per poinnya atau per apanya lah, nah silakan teman-teman Nah, bagi teman-teman yang masih kepo mengenai hal-hal tugas-tugas di instalasi bedah sentral ini, boleh banget nih ditanya atau di komen di kolom komentar teman-teman. Terus jangan lupa di like, share, and subscribe. Di share ya ke teman-temannya yang lain, terus dipromosiin biar channel ini semakin berkembang teman-teman. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Kemudian untuk teman-teman yang ingin pembahasan di video-video selanjutnya mengenai apa, silahkan juga di komen di kolom komentar. Terus jangan lupa juga nih teman-teman untuk follow akun media sosial saya yang udah saya tulis di kolom deskripsi. Nah, boleh juga nih bagi teman-teman yang mungkin kalau di kolom komentar kurang privasi gitu, nah boleh banget nih di DM lewat Instagram saya juga boleh seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.